Saya salah satunya mantan mahasiswa beliau ya. Oke, Mas Hasif silakan ditanggapi dulu. Iya, saya rasa memang poinnya kita harus menyadari bersama-sama bahwa Presiden atau Pak Prabowo kalau sendiri ya bukan siapa-siapa. Jadi kalau kita menanyakan apa yang harus diantisipasi, ini juga kolektif menurut saya. Seorang pemimpin atau para pimpinan secara umum, apalagi Indonesia sudah multi partai, kemudian multi pemerintahan dari pusat sampai daerah. Jadi ini zamannya bukan hanya satu orang yang kita minta tanggung jawab. Jadi kita harus berproses bersama-sama sebagai bangsa. Iya, siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang sebagai DPR, siapa yang sebagai rakyat untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Saya tidak percaya satu orang menjadi aktor bagi perubahan-perubahan besar itu semua. Ada hal-hal kolektif yang harus kita lakukan bareng-bareng. Nah, oleh karena itu segala kekurangan-kekurangan yang ada menurut saya itu harus kita penuhin. Dan harus tetap, kalau saya bicara dalam konteks demokrasi, demokrasi itu yang sekarang harus kita jaga bersama adalah tadi bagaimana hak-hak warga bisa dipenuhi, tapi juga kewajiban pemerintah, kewajiban negara itu bisa dilaksanakan. Saya coba kaitkan dengan pertanyaannya Bung Fauzi tadi, ketika statement Presiden di forum internasional mendapat dukungan, tetapi juga ada peluang ekses negatifnya nggak terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden itu? Ya, otomatis itu kan kita tidak bisa tidak bisa memuaskan seluruh pihak. Ya. Jadi harus ada kesadaran risiko, memanage risiko. Nah, tentu saja segala macam lembaga negara mulai dari intelijen kemudian penegak hukum itu tidak bisa polos menghadapi permainan-permainan pihak luar gitu. Misalkan Israel dalam hal ini kan dia pasti tidak happy dengan negara yang katakanlah terlalu keras misalkan, walaupun kita lihat Pak Presiden tidak terlalu keras di situ ya, justru malah tadi dikatakan kalau mengakui kemerdekaan Palestina kita siap mengakui kemerdekaan Israel. Artinya apa? Dia tidak menunjuk hidung kalau kata orang Indonesia dalam bahasa komunikasi. Dia tidak menuding. Kalau Trump dia udah langsung menuding itu kita ingin kemerdekaan, kita ingin kesepakatan, tapi Hamas selalu menggagalkan. Padahal kalau dibaca secara fakta lapangan yang menyerang Qatar perundingan Hamas itu adalah Israel dan itu pada saat mau perundingan tentang Gaza. Sekali lagi masing-masing negara Pak Prabowo mencoba untuk tidak katakanlah menjadi konfliktual. Dia ingin menjadi solusi bagi semua dan mencoba agar kemerdekaan Palestina bisa semakin dekat dan dukungan para pihak makin kuat, termasuk yang tadi disampaikan itu semua diambil dari pengalaman Indonesia terutama dalam menjalani kemajmukan hari-hari dari agama dan suku yang berbeda. Saya akan minta Anda berdua untuk memberikan closing statement, termasuk Pak Soleh. Saya mulai dari Pak Soleh dulu. Pak Soleh, bagaimana agar ini bisa menjadi sebuah kenyataan, bukan sekedar impian, tetapi untuk kemudian kita memadukan semua kekuatan komponen bangsa kita, tentunya parlemen kita harus mengawal ini. Kata kuncinya Pak Soleh. Kata kuncinya kita harus berdiri di samping Prabowo dalam hal mengkampanyekan perdamaian dunia. Dan kita juga harus mendukung program-program Asta Cita Pak Presiden di dalam negeri. Pak Presiden sudah berkomitmen di depan kami di rapat MPR, paripurna di MPR, bahwa beliau akan menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kami pegang adalah statement Pak Presiden adalah dia akan menjalankan undang-undang, bukan merusak undang-undang, tetapi dia akan menjalankan undang-undang, bukan merusak undang-undang. Inilah statement yang harus kita kawal bersama, bagaimana Indonesia ini maju, rakyatnya sejahtera, dan kita mengajak penduduk dunia untuk hidup damai. Oke, siap. Kata kuncinya, Prof? Ya, mukadimah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia udah jelas ya bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan tapi kita juga menganut paham
politik luar negeri yang bebas aktif. dan aktif. Jadi ini ada dua hal yang dipertemukan. Mumpung Pak Prabowo sudah mencoba menjadi bintang kemarin dengan pidatonya, mungkin beliau juga akan dikenal seperti kita mengenal Mahatma Gandhi gitu kan, atau tokoh-tokoh lain yang ada di dunia ini yang memperjuangkan negaranya tapi dia menggaung di dunia internasional. Kira-kira itu. Jadi kita memang harus bersama-sama mengingatkan juga mereka-mereka yang seharusnya berkontribusi langsung. Kalau kita kan nggak bisa mendampingi langsung Pak Prabowo. Teman-teman di DPR yang paling berkompeten untuk itu karena mereka punya fasilitas. Kita tidak punya. Kita titip ya. Kita titip pesan itu kepada mereka. Oke, Mas Hasib silakan. Ya, saya ingin menyimpulkan dalam dua penekanan yaitu peluang dan tantangan. Peluang saya rasa 22 dan 23 kemarin sudah terbuka begitu luas. Jadi bagaimana Pak Presiden menampilkan realitas Indonesia di panggung dunia, semua idenya, semua kenyataannya, termasuk terkait dengan demokrasinya menurut saya, karena sekali lagi yang sangat istimewa dari Indonesia ini hari ini adalah pengalaman demokrasi, apalagi pemilihan langsung. Coba nanti dicek negara mana yang sudah menjalankan pemilihan kepala daerah secara langsung. Itu tidak banyak dan alhamdulillah kita sudah menjalankan itu walaupun mau diganti lagi Prof ya. Jadi itu isunya gitu. Tapi sekali lagi ini sudah menjadi peluang untuk dijaga. Nah, sekarang tantangannya adalah pulang ke Indonesia harus kerja lebih keras lagi. Karena masyarakat menunggu hal-hal yang lebih konkret. Mungkin ada pihak yang masih ragu, masih nggak percaya dengan apa yang disampaikan, dan kita berharap Pak Prabowo bisa memimpin masyarakat Indonesia dengan welas asih, dengan perhatian dan menyayangi mereka-mereka termasuk yang berbeda bahkan kritis. Dan dalam beberapa bulan pertama ini ada indikasi ke sana menurut saya. Paling tidak dari demo yang panas kemarin itu salah satunya menurut saya, karena ada sentuhan-sentuhan dingin dari para pihak semua. Semoga ini bisa makin menguatkan Indonesia sebagai bangsa, menjadi kebanggaan bagi kita semua dan bermanfaat bagi dunia secara. Jadi two state solution bukan impian kan? Two state solution bukan impian. Bukan angan-angan saja. Bukan angan-angan. Bukan keniscayaan. Justru itu adalah kebutuhan untuk menjamin perdamaian kedua belah yang permanen. bangsa. Oke, kita kawal sama-sama. Mas Hasib terima kasih. Sama-sama. Prof Leli, Bunda terima kasih. Pak Soleh juga terima kasih sudah berbincang bersama kami. Salam buat keluarga dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di studio. Boleh tepuk tangan buat Anda semua. Terima kasih sudah bersama kami ya. Salam buat keluarga sampai malam ke studio Nusantara TV ya kan. Ini bukti Anda memang benar ke studio ya. Oke. Iya. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini Merah Putih. Saya Doni Regezer berterima kasih. Sampai jumpa, salam Nusantara. Merdeka.